Hai and hello, what's up happy people, apa kabar kalian semua? Balik lagi di iNews bersama saya admin terkece seblok timur guys. Oke, sebelum lanjut nonton videonya, saya mau sapa dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar saya dapat mengetahui kekompakan kalian selaku fans sinetron Love Story The Series yang militan. Dan juga kita terus dukung kelanjutan sinetron Love Story agar episodenya semakin diperpanjang lagi sehingga dapat senantiasa menghibur kita di rumah guys. Baik, sebelum lanjut nonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. Check it out. Kita langsung masuk ke adegan awal di part 2 nih guys, dimana kita bisa melihat ada si Reza yang saat ini sedang terbentur masalah karena customer di cafe tempat kopinya saat ini sedang marah-marah karena merasakan kopi buatannya sangat tidak enak sekali. Nah, pada awalnya si Reza menjelaskan bahwasanya mungkin dia salah dan si customer itu menyuruh si Reza untuk menyicipi kopi tersebut. Saat dicicip, kopi itu terasa biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang enak guys. Nah, di sini si Reza pun terpancing emosinya oleh si customer ini guys, karena memang saat ini si Reza sepertinya sedang dalam kondisi temperamental dan juga sedikit mengidap penyakit hipertensi. Jadi si Reza dengan sangat mudah akan marah-marah dan juga tersinggung. Si Reza berkata kepada customer tersebut bahwasanya kamu memang mungkin gak suka ngopi, tapi kamu sok-sokan ngopi. Nah, si customer ini pun tersinggung langsung dan menunjuk si Reza dengan perkataan si Reza yang kurang senonoh itu. Sebagai seorang pelayan di sebuah kafe, harusnya Reza tidak berbicara seperti itu demi kepuasan pelanggannya. Tapi Reza terbawa emosi yang sehingganya itu membuat para customer dan pendatang di kafe tersebut pun merasa tidak nyaman dengan ucapan-ucapannya. Untung saja keburu datang si Ken guys. Si Ken meminta agar supaya si customer tersebut menahan emosinya terlebih dahulu. Si Ken menjelaskan di sini bahwasanya mungkin saja mood kamu memang lagi down atau memang kamu lagi sariawan. Jadi kami memohon maaf jikalau pelayanan kami kurang puas. Mendengar kalimat si Ken yang begitu santun itu pun si customer itu kembali tersenyum dan kembali menghormati mereka yang ada di sana. Customer tersebut mengaku bahwa dirinya memang tengah mengidap sariawan. Jadi ya mungkin saja rasa kopi yang tidak enak itu berasal dari lidahnya yang sedang tidak sehat. Di sini mendengar kalimat yang diucapkan oleh si Ken, si Reza pun merasa salut karena si Ken memang sangat jago sekali bernegosiasi dengan semua orang. Sehingganya orang yang tadinya sedang marah langsung luluh hatinya sehingga dia dapat memaafkan Reza dan juga memaklumi kesalahan kafe tersebut. Inilah yang selama ini dijunjung tinggi oleh si Ken, sehingganya si Ken dapat berhasil sukses dimanapun dia bekerja dan berada guys. Namun di sini si Reza sepertinya masih sangat gengsi untuk mengakui kehebatan dan juga skill handal si Ken dalam berbisnis dan bernegosiasi. Sehingganya Reza masih terlihat canggung dan malu-malu kepada si Ken. Reza pun langsung pergi meninggalkan Ken dari situ guys. Ken yakin bahwa saja di dalam relung hati yang paling dalam Reza masih menyimpan rasa peduli kepada Ken. Baik, kita masuk beranjak ke scan lain lagi, di mana si Safira nih yang sedang memikirkan untuk membeli range untuk hidupnya bersama si Argadana. Tapi si Safira merasa bahwa uang tabungannya itu masih sangat jauh untuk bisa membeli range yang harganya berkali-kali lipat dari tabungannya tersebut. Namun jikalau si Safira ini membeli range tersebut dengan cara kredit, dia tentunya akan malu kepada si Argadana dan pasti si Argadana juga akan marah. Kenapa? Si Argadana soalnya sosok seorang kaya yang bisa memberikan apa saja untuk istrinya. Jadi kalau mendengar istrinya ngeredit atau nyicil, dia akan sangat marah sekali dan murka kepada si Safira. Si Argadana pun memperhatikan gerak-gerik si Safira yang terlihat sedang berpikir keras atau ngahulang tarik.
Di sini si Argadana bertanya kepada si Safira, apa yang sedang kamu pikirkan? Ya Safira seperti biasa berkata tidak ada apa-apa karena Safira tidak mau merepotkan suaminya. Nah di sini Argadana meminta agar supaya si Safira jangan terlalu terbawa pemikirannya soal kecelakaan saudara-saudaranya hingga kematian adiknya guys. Nah di sini si Argadana pun meminta agar si Safira mampir saja ke salon agar dia lebih rileks dan lebih enjoy atau woles kembali. Sesampainya di salon ternyata di sana juga ada si tengkorak Anita Jebeu yang jelek sekali yang memang dengan sengaja ingin pergi ke salon tapi tidak sengaja bertemu dengan Safira dan juga Argadana. Ya Argadana turun dan mengantarkan Safira ke depan pintu salon tersebut. Di situ Argadana dan Safira bertingkah dan berlaku romantis, di mana Argadana selalu mencium tangannya si Safira dan mencium keningnya si Safira. Itu sontak saja membuat si Anita kebakaran bulu ketek guys. Di sini si Anita merasa sakit dan kecewa sekali karena selama dirinya rumah tangga bersama Argadana belum pernah berlaku seromantis itu kepada dirinya. Ya iyalah, mana ada laki-laki yang meromantis sama nenek lampir seperti si tengkorak Anita Jebeu yang jelek sekali seperti Nini Kuntring. Di sini ternyata ada sosok si Dinda guys yang memperhatikan si kecemburuan si Anita. Si Dinda sangat senang sekali mendengar si Anita cemburu dan marah-marah karena memang si Dinda menyimpan dendam kesumat kepada si Anita. Ya inilah orang-orang jahat, hanya memicu dan juga membesarkan rasa dendam di dalam hati dan benaknya. Seketika itu pun rencana si Anita diketahui oleh si Dinda. Si Anita ingin mengerjai si Safira di dalam salon tersebut dan berniat untuk mempermalukannya. Tapi untungnya ada si Dinda di sana yang membela si Safira. Saat si Anita berteriak-teriak di dalam salon bahwasanya si Safira ini seorang pelakor, si Dinda untungnya datang membela dan terlibat cekcok sementara di dalam sana. Hingga pada akhirnya si Safira pun pergi meninggalkan salon tersebut karena dirinya merasa risih dan juga sangat malu sekali guys. Di lokasi syuting ada si Maudy, Emily, si Anita dan juga si cantik Inah. Nah di sini mereka berbincang-bincang dan kembali memperbincangkan soal dominasi si Vanessa di rumahnya si Argadana. Tidak lama kemudian datanglah si Andre yang pamit izin pulang duluan kepada Maudy karena dirinya mau menjenguk neneknya yang sedang berada di rumah sakit. Untuk tidak lama kemudian sob ini menjadi akal bulu si Anita untuk mengajak Maudy menjenguk si Andre di rumah sakit. Karena si Anita mau mencari perhatian dari si Andre dengan harapan dapat membuat Maudy jatuh hati kepada si Andre. Begitupun sebaliknya guys. Akhirnya si Maudy pun dipanas-panasi oleh si Anita tentang balas budi kepada si Andre yang selama ini baik kepada dirinya. Nah si Maudy ya kalau dihadapkan dengan balas budi pasti dia sangat luluh sekali guys. Di sini si Maudy pun berkata dan juga mengiyakan ajakan si Anita untuk menjenguk neneknya Andre. Ketika dia berpikir untuk izin ke Ken dan Ken pasti cemburu, jadi akhirnya Maudy memilih untuk tidak izin ke Ken dan pergi secara diam-diam. Ya inilah sebetulnya yang saya jengkel dan saya sangat benci sekali dari si Maudy. Maudy ini orang baik dan tidak mau melakukan kesalahan, tapi di sisi lain dia selalu membohongi suaminya sendiri. Membohongi suami adalah kesalahan yang paling fatal untuk seorang istri. Jangankan mendapatkan surga, mencium baunya saja tidak akan pernah. Begitulah kata Al-Quran guys. Nah di scan lain lagi guys, dimana kita bisa melihat ada dominasi dari si Ferdi untuk si Argadana. Ternyata si Argadana membelikan si Ferdi mobil karena sekarang ini si Ferdi selalu membocorkan rahasia perusahaan si Gunawan kepada si Argadana. Jahat sekali ya orang seperti si Ferdi ini, ular berkepala 4. Baik guys, semoga saja semua kemelut di sini akan segera berakhir guys. Dan ternyata si Oma pun jatuh pingsan guys di sini. Saat si Oma mendengar Emily dan melihat Emily hendak bersiap-siap untuk pergi ke apartemen tempat si Ken dan Maudy, si Oma mungkin saja setengah tidak terima dan langsung mengidap penyakitnya kembali, yakni kanker otak guys. Dan dia pun terjatuh di lantai. Emily sempat panik dan langsung melarikan Oma ke rumah sakit.
Oke guys, kita doakan saja mudah-mudahan Oma tidak terjadi apa-apa ya guys. Dan adapun Oma mungkin sampai terjadi sesuatu, pasti Argadana lah orang yang satu-satunya akan sangat menyesal atas hal ini. Karena sebetulnya Argadana yang sudah memasukkan si ular Vanessa ke dalam rumahnya sehingga seisi dalam rumah itu porak-poranda. Ya, itu juga yang menyebabkan sakitnya Oma saat ini. Oke, sampai di sini dulu berita dan informasi ulasannya kali ini dari saya. Mudah-mudahan kalian suka, dan adapun kalian tidak suka, ya tidak suka itu bukan sebuah masalah bagi saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.